bergelap stadion. Mata Dona terbelalak, Samurai Biru menangis. Osaka, Jepang, 10 Juni 2025. Sejarah sepak bola bukan hanya ditulis oleh skor di papan, tetapi oleh momen-momen magis yang mengguncang hati dan menyatukan bangsa. Salah satu momen itu terjadi malam tadi di Stadion Nage, Osaka, saat ribuan supporter timnas Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh semangat, menggema hingga ke seluruh sudut tribun dan meninggalkan jejak emosional mendalam, bahkan pada penonton asal Jepang. Apa yang awalnya hanya dianggap sebagai bagian rutin dari upacara pra-pertandingan, berubah menjadi simfoni kebangsaan paling mengguncang yang pernah disaksikan stadion itu. Indonesia Raya bukan hanya terdengar, ia menembus langit Osaka, menggetarkan kursi stadion, dan menusuk langsung ke dalam hati. Satu suara, satu lagu, satu bangsa. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung di bawah sorotan dunia. Tapi sebelum wasit meniup peluit awal, stadion lebih dulu dipenuhi oleh emosi luar biasa saat lagu kebangsaan Indonesia dinyanyikan. Begitu instrumen lagu Indonesia Raya diputar, seluruh tribun utara yang dikuasai oleh supporter Indonesia dari berbagai daerah dan diaspora Jepang berdiri serempak. Mereka tidak sekadar berdiri, mereka berdiri tegap, bersuara lantang, dan bernyanyi dengan air mata mengalir di pipi. Tua, muda, pria, wanita, tak peduli status, menyatu dalam harmoni merdeka. Suara mereka menembus mikrofon, menggema ke penjuru stadion. Bahkan, banyak bagian stadion lain yang terdiam, seolah waktu berhenti selama 2 menit penuh. Baru kali ini saya melihat pendukung tim lawan menyanyikan lagu kebangsaannya seperti itu, seperti perang suci, kata seorang jurnalis Jepang dari NHK Sports yang duduk di tribun media. Mata supporter Jepang berkaca-kaca, kami merinding. Bukan hanya supporter Indonesia yang terhanyut. Banyak penonton Jepang, termasuk para samurai biru, terlihat mengusap air mata diam-diam. Di layar besar stadion, kamera menangkap momen ketika seorang ibu Jepang memeluk anaknya sambil berkata, mereka mencintai negara mereka dengan sangat dalam. Beberapa bahkan berdiri ikut memberi penghormatan selama lagu diputar. Warga Jepang yang biasanya tenang dan sopan malam itu tampak terpukau, terdiam, bahkan tak sedikit yang menangis. Salah satu video yang viral memperlihatkan 2 pendukung Jepang memegang bendera putih dengan tulisan tangan berbunyi, Indonesia, semangat kalian luar biasa. Hormat dari Jepang. Media Jepang, Indonesia menyanyikan seperti mereka sedang melindungi tanah airnya. Setelah pertandingan, media Jepang ramai-ramai memberitakan momen itu. Asahi Shimbun menulis, kami telah melihat banyak tim datang dan pergi di stadion kami. Tapi malam ini, Indonesia tidak sekadar datang bermain, mereka datang membawa seluruh jiwa bangsanya. The Japan Times dalam ulasan emosional menulis, dalam 2 menit lagu itu, Jepang melihat bahwa Indonesia bukan hanya negara sepak bola berkembang. Mereka bangsa besar yang sedang bangkit. Sementara itu, tagar Indonesia Raya Osaka dan Garuda menggema menjadi trending topik nomor 1 di Jepang dan Asia Timur selama lebih dari 5 jam. Ribuan netizen Jepang mengakui bahwa mereka tersentuh oleh semangat nasionalisme dan energi yang ditunjukkan pendukung Garuda. Supporter Garuda di Jepang menyanyi bukan untuk gertak, tapi untuk harga diri. Apa yang membuat momen ini begitu kuat adalah niat di baliknya. Komunitas supporter Indonesia di Jepang, mulai dari pekerja migran, mahasiswa, hingga keluarga campuran, telah mempersiapkan momen ini sejak seminggu sebelum pertandingan. Latihan vokal, koordinasi, distribusi teks lagu, dan bahkan pengaturan posisi suara sopran hingga tenor dilakukan dengan serius. Kami ingin dunia mendengar suara Indonesia yang sebenarnya. Bukan suara ricuh, tapi suara semangat, cinta, dan martabat, kata Rangga Putra, koordinator supporter di Osaka. Mereka bahkan menolak menggunakan playback atau pengeras suara, dan hanya mengandalkan suara murni dari kerumunan. Dan ketika saatnya tiba, mereka tidak bernyanyi, mereka meneriakkan isi hati. Pemain timnas Indonesia menangis di tengah lapangan. Tak hanya di tribun, para pemain Indonesia juga ikut larut dalam emosi. Kapten Asnawi Mangkualam terlihat berkaca-kaca saat menyanyikan bait akhir lagu, menutupnya dengan tangan mengepal dan kepala menunduk haru.
Marcelino Ferdinand tak sanggup berkata-kata saat ditanya awak media seusai laga. Itu bukan sekadar lagu. Itu adalah energi dari orang-orang yang kami wakili. Kami merasa seperti membawa 270 juta rakyat ke dalam dada kami malam ini, ujar Marcelino sambil menghapus air mata. Pelatih Shin Taeyong pun memberi komentar menyentuh. Saya bukan orang Indonesia, tapi malam ini saya bisa merasakan bagaimana rasanya mencintai tanah air dari dalam tulang. Saya bangga dengan pemain dan supporter. Pertandingan jadi nomor 2, karena Indonesia sudah menang di hati dunia. Meski laga berakhir dengan hasil imbang 1-1, skor itu hanya menjadi catatan teknis. Dalam sorotan kamera dan pemberitaan, yang diingat semua orang justru adalah lagu kebangsaan Indonesia yang mengguncang stadion. Dunia melihat bahwa Indonesia bukan hanya negara dengan potensi sepak bola, tetapi negara besar dengan rakyat yang siap berjuang bersama. Tidak ada flare, tidak ada kericuhan, tidak ada provokasi. Hanya lagu dan air mata. Hanya semangat dan cinta. Dunia mulai melihat Indonesia bangkit lewat sepak bola dan budaya. Keesokan harinya, media internasional mulai memberitakan peristiwa ini. BBC Sport Asia menulis, "Di tengah hiruk-pikuk sepak bola modern, Indonesia mengingatkan kita bahwa ini lebih dari sekadar permainan. Ini tentang kebanggaan dan identitas." Al Jazeera Sports bahkan menyebut momen itu sebagai salah satu adegan paling emosional dalam sejarah sepak bola Asia, menyandingkannya dengan tangisan para pemain Jepang usai mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2022. Kesimpulan, Indonesia Raya bukan sekadar lagu, ia adalah senjata bangsa. Apa yang terjadi di Osaka bukan kejadian biasa. Itu adalah pernyataan tanpa kata bahwa Indonesia sedang bangkit. Tidak hanya di lapangan hijau, tetapi juga di arena budaya, solidaritas, dan harga diri nasional. Lagu Indonesia Raya telah lama dikenal setiap anak bangsa, tetapi malam tadi, ia hidup bukan hanya di lirik, tetapi di dada, di air mata, dan di